Sobat Sincer. Kembali lagi di program kesayangan kalian di Singkat Cerita. Cerita singkat, informasinya tepat. Bersama dengan saya Dipo dan juga hari ini saya ditemani Ada Dimas di sini. Hai. Kita kayaknya harus bikin duo nih. Iya. Dipo, Dimas. Ya nggak sih? Didim. Keren banget ya. Iya, itu kayak istilah yang sangat wow. Duo maut. Oke, jadi hari ini kita akan cerita film ya. Kita akan review film, kita akan ngobrolin soal film. Tapi tema hari ini kita akan bahas apa nih, Dipo? Nah, kalau hari ini itu temanya itu dari cerita di ujung rasa. Kayaknya udah ketahuan dari situ sih. Cerita di ujung rasa. Kalau dari situ rasa apa nih? Rasa apa itu saya tidak tahu, tapi kayaknya kalau dari pemirsa kayaknya udah tahu. Kalau sudah seperti itu katanya berarti genrenya nggak jauh-jauh dong dari romansa, benar. Genrenya akan ke lebih romantis gitu, genre romantis. Mungkin kamu ya pemirsa di rumah ini suka banget film-film romantis, tapi kita akan berikan ke pemirsa yang ada di rumah 3 rekomendasi film yang akan kita review di hari ini. Yes, betul sekali Mas. Dan nanti kita review satu-satu, tapi sebentar dulu kita harus lihat trailernya yang satu ini. Dari film yang pertama ya? Yes, dari film yang pertama. Ada apa tuh? Ayo lihat. Ini kayaknya Kak Dimas yang lebih karena ini kesukaan beliau. Betul. Apa tadi Mas? Architecture of Love. Yes. Wow, itu rasa-rasanya itu aku nggak sih? Saya pernah lihat sesuatu Kak. Ini kalau Bapak. Halo Mas Nicholas. Halo. Tolong jangan panggil saya nama itu ya. Halo. Ada apa kali sih tadi? Saya boleh ikut nggak ke NYC? Oh boleh. Wow. Jatuh cinta itu anugerah. Lihat dulu. Mata hati punya Lihat Tuhan. dulu. Nggak bisa lepas. Lihat Mas Nicholasnya aja. Masa aku lihat Mas Nicholas? Tapi nggak apa-apa. Iya, Mas. Ini cocok nih buat ide buku gue nih. Hai. Tuh kan? Hai. Hai juga. Mau kamu apa, Tiff? Wow, arsitek. Wow, oke. Langsung saja kita review ya. Ada film yang pertama yaitu Architecture of Love. Kamu tahu kan filmnya? Tahu, Dipo? kalau Iya kan? tahu itu tahun 2024 kan ya? Betul sekali 2024. Jadi yang mau Mas kasih tahu ke kamu semua nih pemirsa yang ada di rumah, ini one of my favorite film the most gitu ya, karena ini film favorit dari penulis favorit aku juga. Dari Kak Ika Natasha dengan judul yang sama, The Architecture of Love gitu. Yang ini tuh film aku tunggu-tunggu sejak bukunya keluar. Ini film adaptasi novel Dipo dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan setelah kita lihat ya siapa cast reveal-nya, ada the one and only our Putri Marino. Iya, Putri Marino dan the handsome guy ya. Yes. Nicholas Saputra nih yang jadi cast utamanya. Tuh. Kalau misalnya kita bahas sedikit tentang ceritanya boleh kali ya Dipo ya? Boleh, kita mulai bahas. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang belum tahu The Architecture of Love itu film apa, ini tuh film drama romantis yang settingnya itu ya New York City, tempat yang semua orang idam-idamkan untuk berbagi cerita, karir, apapun itu ya, bahkan mimpi, cinta, gitu ya. Dengan setting New York ya, ada si tokoh utama namanya Bapak Sungai atau River Yusuf dan juga ada si cantik penulis ya, betul, Raya Rishad. Mereka akhirnya ketemu di New York. New York itu bukan cuma tempat ya, tapi New York udah jadi karakteristik di dalam cerita filmnya. Mereka menyatukan cinta mereka berdua. New York menyatukan cinta mereka berdua pokoknya. Iya, tapi apakah mereka benar-benar disatukan di film itu? Karena sebenarnya, aduh kalau saya ingat-ingat lagi ini agak timbul tenggelam gitu. Benar. Ini kalau dilihat lagi, pokoknya harus nonton di platform sosial. Platform Di, film, yes, nonton film ya. Nonton filmnya di platform yang tersedia yang kalian punya. Betul. Dan itu menurutku recommended sih. Sangat. Selain karena ada Nicholas Saputra dan Putri Marino ya, ini ceritanya relate banget sama kita anak muda yang pengen sembuh dari masa trauma cinta. Kamu pernah? Walaupun
Walaupun 2 tahun lalu filmnya, tapi memang kayaknya lumayan timeless deh untuk sampai ke tahun ini untuk Betul. di-review. Dan bukan cuma review ya, tapi lebih kayak relate, bisa dirasakan gitu. Karena kalau dari buku ke buku Dari ke novel novel ke ke film itu kan saduran istilahnya kalau Mm-mm. itu banyak banget literally film-film yang dari buku tuh pasti bagus. Bagus karena kalau ada pun yang diubah itu karakternya. There's always karakter dan ceritanya, plot twistnya. Tapi ini kalau dilihat dari secara film, wide angle. Wide Wide angle, angle. visualnya luar biasa, sinematografinya itu bagus banget, cakep, Betul. clear, terang, New York banget lah pokoknya. New York City Rasanya banget kita kalau pasti. misalnya nonton film itu pengen banget ke New York nggak sih? Iya kayak diajak, ayo ke New York City, ayo ke NYC. Gas. Pokoknya ini Namun- jadi film rekomendasinya pemirsa yang ada di rumah ya, Sobat betul Sincar gitu. Nanti kalau misalkan udah nabung, udah bisa lihat gedung-gedung yang kayak di NYC si Mas Sungai, Bapak Sungai. Bapak Sungai gambar-gambar ini sebagai arsitek, ini kayak wow, inilah yang dinamakan mimpi gitu. Betul. Cakep Jadi, sekali. Cakep pokoknya. Cakep Jadi sekali. bukan cuman soal gedung-gedungnya, tapi memang nilai artistik dari visualnya filmnya ini. Jadi wajar kalau dibilangnya architect of love, architect of love-nya di buku dan di film sesuai. Benar, visualnya sesuai, tema secara jelas, arsiteknya itu juga luar biasa gitu. Yes. Pokoknya ini bukan cuma jadi film favorit Dimas juga ya, tapi mudah-mudahan jadi film favorit kamu-kamu yang memang suka dengan film romansa, drama romansa ya, Yes, betul genrenya sekali. romansa dan memang settingnya tuh setting luar negeri. Ini kayak ingat film Sore kan? Yang Oh kemarin iya, kita sudah Sore, bahas iya, Sore kan? benar. Itu mirip, bukan mirip sih, lebih ke 11-12 sama Sore, tapi wide angle-nya si Architecture. Yes, Architecture of Love ini dia lebih wide, lebih hangat. Warm. Kadang ada positif negatif ininya. Sisi kayak aduh, ini tiba-tiba berubah, tiba-tiba vibes-nya dingin, tiba-tiba vibes-nya hangat. Jadi kayak mirip sih dengan Sore, tapi lebih enak untuk dilihat sih. Ringan juga. Ya, ringan juga. Dramanya, konfliknya. Aduh pokoknya kamu kalau misalnya mau ngelihat Nicholas Saputra marah-marah, ups, sedikit spoiler tapi ini cukup bisa menggayat kamu untuk nonton film ini. Ada kok sebagai di film trailernya favorit. ya kan? Iya tadi Ada. kamu nggak lihat kan ya pemirsa. Nicholas Saputra nyuruh kamu duduk. Duduk. Kamu duduk nggak? Siap, izin. Pokoknya Oke. itu ya Kak, kalau Architect of Love itu memang lebih ke visualnya luar negeri ya kalau di spesifikasi langsung di New York City, tapi bukan cuman masalah arsiteknya, tapi lebih ke gimana caranya cinta itu dibangun di satu tempat dan juga diwujudkan, walaupun sebenarnya semuanya punya trauma masing-masing dan bukan untuk bertemu saling menyembuhkan, tapi sembuh dulu terus kita menyatu. Asik, cakep. Sembuh dulu tapi menyatu. Itu quotes of the day dari film arsiteknya Ala Dipo ya. Yes, itu dia tadi. Oke, kita udah bahas satu film. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas satu film lagi ya. Sama-sama film Indonesia, tapi kita bahas yang lebih spesifik lagi. Ada apa? Kita cari tahu nanti. Yes, jangan kemana-mana, tetap di Singkat Cerita. Cerita singkat, informasinya tepat. Kembali lagi di Singkat Cerita. Cerita singkat, informasinya tepat. Nah, tadi kita sudah bahas juga, baru satu. Baru satu. Kita sudah bahas satu film dari hasil saduran novel dengan judul yang sama, itu Architecture. Architect of Love. Maaf bahasa Inggrisnya, maaf. Agak-agak ya hari ini lidahnya kenapa. Aman. Ini mirip-mirip juga. Ada de-nya di depan. Ada de-nya juga. Oke. Apa Nah, tuh yang kedua? Yang kedua kita mau bahas itu The Most Beautiful Girl in the World. Wih. Wis.
Are you the most beautiful girl in the world? Yes. Are you? Yeah. She's my Miss Universe, pemirsa. Miss Universe di acara. Ah, Jadi oke. ini film kan tadi 2024 tuh yang Architect of Love. Kalau yang Most Beautiful Girl ini 2000, kita maju sedikit ke 2025 ya. Nah, di film ini itu kembali lagi sama satu artis kesayangan kita. Yeay. Selain Nicholas Saputra, ada Reza Rahadian sebagai salah satu Main cast-nya ya? main cast-nya juga. Bukan juga, main cast utama yang real. Literally kalau ada yang bilang, Reza Rahadian, no. Dia memang pantas untuk peran ini ya. Iya lagi, setuju banget lagi. Iya kan? Serius, iya lagi. Dan juga kemarin itu ditemenin sama Sheila Dara juga. Wes, ini dua chemistry nih. Betul. Dua chemistry. Setuju ya. Ceritanya tentang apa kalau boleh tahu? Apakah kita harus melihat trailernya dulu? Iya, kita harus lihat trailer dulu. Kita akan cari tahu lewat trailer berikut ini ya, Yes. pemirsa. The Most Beautiful Girl. Wow, langsung disadurkan deh, Langsung disadurkan. Sheila Dara. Oh, kenapa itu matanya? Memang karakteristik orang Judas mungkin begitu atau gimana ya? Cuek kali ya. Cuek. Ya, tapi sebenarnya aslinya baik kok. Ya. Sangat baik, sangat baik. Iya, kita harus berprasangka baik. Ini berarti kita butuh produser ya? Berprasangka baik. Kita harus menciptakan Ini persepsi settingnya baru ternyata tentang Ruben Wiratmaja. Mirip-mirip nih sama tentang Ruben Wiratmaja. dunia tinggi ya. Ini saya jadi ingat sama drama-drama CEO. Iya lagi. Kita harus tunjukkan kalau season ini juga Sebelum ada itu ada ini ya. Iya, sebelum semua ada si viral. Dracin itu. Si Dracin CEO yang menyamar ini nggak menyamar Pak The soalnya. real CEO. Iya, real The real CEO. Dan chemistry-nya dibangun sendiri, bukan karena kayak, saya jatuh, saya harus ini, enggak, pure. Jadi kayak nanti kalau di trailer pasti udah Wih, the most beautiful girl in the world. calon pemilik masih. Keren banget ya. Jadi film ini tuh dari pemerannya Sheila Dara aja itu udah bisa menggambarkan gimana kalau misalkan kita tuh ketemu sama pekerjaan sehari-hari yang sebenarnya bikin stres, tapi bisa dihandle nih, gue nih Sheila Dara gitu. Applause banget Sheila Applause Dara di banget sini. Sheila Memang Dara. dia sangat mendalami perannya sebagai seorang produser program gitu. Terus ketemu sama ownernya ya. Iya. Di ya, ownernya yang ternyata mau dibikinin acara sendiri. Ini kayak film-film yang settingnya tuh TV-TV juga. Iya, Kapan lagi betul. ada film kayak gini? Ya nggak, Dipo? Betul sekali, karena dia langsung merambat ke TV yang tadinya belum ada ini ya, belum rencana masuk TV nih, tapi ternyata mereka masuk TV. Tadinya orang di balik layar nggak mau ikut, ikut juga. Si ini, kan si pemilik harusnya kan Betul. nggak apa-apa sih di belakang, tapi ayo kamu harus ikut. Buat apa? Ayo kita cari pendamping hidup. Asik. Yes. Oke. Kalau mau cari pendamping hidup bisa lewat TV, bisa lewat. Kalau sekarang kan tinggal scroll, tinggal set. Ada aplikasi tersendiri Ada ya. aplikasi tersendiri. Kali ini khusus dibikin program TV Iya. nih ownernya ya sama Iya, Sheila Dara. Kamu mau nggak dibikinin? Enggak Pak. Saya masih Oke. Kalau misalnya kita bahas trivia di balik filmnya, sebenarnya ini tuh kayak settingnya bagus banget ya. Settingnya di studio TV yang memang bikin stage TV beneran gitu Iya, ya. iya. Kayak ada ajang pemilihan jodoh di salah satu stasiun TV yang pernah kita tonton juga kan ya. ya salah satunya. Kalau pemirsa pernah nonton nih, itu mirip-mirip tapi ini lebih ke satu orang Betul. milih berapa orang tuh, tapi bukan yang satu kali banyak gitu loh. Iya, Jadi kayak masih bisa ini nih. Jadi kayak pilihannya nggak terlalu banyak, saya nggak pusing banget kok. Tapi mereka semua cantik-cantik sih. Aku kalau misalnya jadi Reza Ardian ya, aku bingung. Yang mana yang harus aku pilih gitu. Tapi fun fact-nya juga, aku mau kasih tau ke Dipo dan pemirsa yang ada di rumah, teman aku juga main di situ. Ada oke. Jihan Almira sama Frederica Alexis juga yang ada di Iya. situ. Kak Jihan tuh kalau, Kak Jihan udah Kak deket, Jihan gitu ya. udah akrab loh. Akrab lah, kan kita kan sama-sama di TV kan? Iya betul, Gitu. betul, sama-sama masuk TV kan. Oke. Jadi kalau misalkan lihat perannya Kak Jihan, mungkin
di film tuh kayak lebih banyak yang kalem, nggak gerasa-gerusuk. Literally, saya adalah wanita yang elegan. Saya adalah wanita yang akan pantas kamu pilih dan kamu juga cocok menjadi pendamping saya. Woi. Oh, Kayak kamu gitu. sangat pas banget ya kalau misalnya kamu jadi Jihan. Aku juga, wah, sangat cocok sama CEO yang Sama sebenarnya CEO, ini ya. saya Tapi- butuh CEO juga. Tolong ya CEO, tolong lihat ada rekanku ya Dipo. Semoga beneran ada ya Dipo ya. Ya kita manifestasi aja mungkin di luar Amin, sana. amin. Yes. Oke, Tapi jadi film kembali ini, lagi, film ini filmnya bisa ditonton di streaming platform film Yes. favorit kamu juga gitu. Betul sekali. Dan jangan lupa juga kalau misalkan mau nonton itu kayaknya siapin tisu dikit deh. Iya juga ya. Siapin tisu dikit deh. Ini sekedar ngingetin doang. Jadi kayak kalau di Architecture of Love tadi itu dia banyak tentang gedung dan cerita-cerita bagaimana. Karena penulis ya, jadi kayak banyak yang harus di quotes dari film itu. Betul Mungkin karena dari buku. Jadi kayak aduh, saya harus meng-quotes ini deh. Saya sampai bikin story kemarin itu dari Architect of Love juga itu gara-gara lihat bukunya langsung. Jadi kayak bagus dan kalau Bagus di kan? iya bagus, betul. Tapi kalau yang di filmnya apa sih namanya di Most Beautiful Girl in the World kayaknya lebih kayak agak realistis lah sama kehidupan pekerjaan juga. Betul. Kalau mau pilih cinta atau karir juga gimana. Itu dia kuncinya. Kamu pilih cinta atau karir itu sih para pemirsa ya. Iya, itu dia pemirsa di rumah. Kalau mau pilih cinta atau karir itu benar-benar harus dipikirin baik-baik ya. Banget. Apalagi kalau misalkan masih bingung-bingung nih. Misalkan masih, aduh ngawang nih saya harus nerusin karir ya atau enggak. Boleh nanti nonton dulu. Siap. Yes, itu mungkin betul. bisa jadi pilihan kamu juga ya. Ya, nanti kita Pokoknya- akan bahas lagi Betul. satu film yang akan datang dari masa lalu. Tapi Wow. yes, setelah yang satu ini, stay tune di Singkat Cerita. Cerita singkat, informasinya tepat. Halo lagi Sobat Singcer, masih bersama dengan Dipo dan juga Dimas. kita berdua Didim. Jadi kita tadi udah bahas 2 film asal Indonesia. Kita agak jauh sedikit keluar dan jauh ke belakang ya. Karena ini film yang sudah lumayan lama tapi masih berkesan juga. 11-12 dengan kayak sore kemarin atau mungkin yang kayak sekarang Architect of Love ya. Jadi kita mau bahas satu film dari mana Kak Dimas? Kita bahas film luar negeri dulu ya di segmen 3 ini. Yes. Ada film berjudul Me Before You. Sebelum kita jauh review ke dalam, kita saksikan dulu trailernya berikut ini. Yes, ini dia trailer. Ini satu-satunya film yang bikin saya nangis jeger. Jadi sediain tisu part 2. Sedih sih. Sedih sih. Tapi memang untuk menurut Dipo ini komedinya menurutku ringan. Relate juga lagi-lagi pekerjaan dan cinta. Ini nggak jauh-jauh ya. Memang masanya untuk soal cerita di ujung rasa banget nih. Rasa-rasa realita karir atau cinta nih. Iya lagi. Kita lihat dulu nih trailernya. Waduh. Yes. Ada apa ya ceritanya? Lagi-lagi dari novel best selling pula. Based Sama. on true story, based on saling novel ya. Yes. Diadaptasi dari novel terlaris pada zamannya ya di tahun 2016, Manfred 2. Me Before You difilmkan atau diperankan oleh siapa? Diperankan oleh tentu Ada- saja ada Emilia Clarke Sama Sam Claflin. Sam Claflin. Ya. Betul Sam banget. Claflin. Kalau Sam Claflin saya udah biasa lihat di film-film action, tapi kali ini ya kan ya, Beda biasanya banget ya di sini ya. kayak, hah? Ini Sam Claflin yang saya kenal kah? Yang biasanya action-actionan, tapi di film Me Before You yang jauh ke belakang itu 2016 itu, saya lihat kayak wow.
kayak Nicholas Saputra yang agak jauh mungkin tidak bisa saya nggak jangkau, bukan tidak bisa, bisa tapi harus nonton dulu. Betul. Setuju banget. Tapi kalau Setuju, misalnya kan? kita bicara tentang cerita filmnya, ini juga salah satu film yang ceritanya tuh mahal sekali ya. Yes. Ada seorang wheelchair trainer gitu. Nggak kebayangkan wheelchair trainer akhirnya jadi sebuah cerita film yang bagus banget gitu. Jadi si wheelchair trainer ini bertemu sama seorang pemuda tampan yang dia sakit karena kecelakaan ya, akhirnya lumpuh nggak bisa jalan gitu. Ya. Akhirnya diterapi sama si namanya Si Louisa Clark gitu. Louisa Clark ini juga agak-agak dilema nih, kerjaan apa cinta nih. Kayak ada tawaran nih, bagus nih, ayo kita kerja sebagai apa sih namanya? Wheelchair trainer, Wheelchair gitu. Kayak pelatih terapi Yes. kursi roda gitu. Dari ceritanya juga seru banget, Seru, ceritanya pasti. ringan. Tadi Dipo bilang ada gimmick-gimmick komedinya, betul banget. Kalau misalnya kamu ngelihat trailernya, dia lucu banget yang di sini nih ya. Kita kira dia beneran nggak bisa bicara, tapi ternyata gimmicknya luar biasa, bikin penonton ketawa semuanya gitu. Dia sempat ngeprank kan, jadi kayak Sempet ngeprank bener ngeprank. banget. Jadi kayak bisa, apakah saya bisa menghadapi ini? Betul banget. Terus settingnya juga luar biasa ya, setting Yes. tempatnya ya. Dia syutingnya di Spanyol, tapi kalau misalnya kita nonton whole filmnya, pemirsa itu tuh kayak berasa lagi di kastil-kastil Inggris gitu ya. Iya, karena memang tempatnya di Inggris, jadi aksennya gue udah Aksennya juga aksen British, British, literally British. Betul. Nah, kalau misalkan dibahas lagi soal wheel trainer ini, dia tuh kenapa bisa sampai pakai kursi roda padahal anak orang kaya nih. Konglomerat ya. Konglomerat, Bos. Tapi kok kayaknya ada backstory-nya lagi. Pasti. Dan juga di balik backstory-nya itu ada sesuatu yang bikin kita tuh bakal, oh I see, nggak apa-apa. Tapi setelah pakai wheelchair pun masih kayak, kok makin nyes ya. Saya harus kayak, Sangat lagi, kayak kita harus nyiapin tisu untuk nonton film ini. Yes. Tapi ketahuan dong ya ternyata film sedih. Nggak apa-apa. Kamu harus nonton pokoknya. enggak sedih-sedih banget kok. Paling bikin ketawa dulu. Betul, bikin ketawa dulu. Lama-lama, oh my god gitu. Pokoknya ini jadi salah satu film yang kita rekomendasikan untuk pemirsa yang ada di rumah ya, Dipo ya. Gitu. Jadi kalau penasaran sama, kayaknya sudah banyak yang nonton juga tadi. Tapi kalau misalkan belum nonton, nanti boleh dilihat di streaming platform yang tersedia yang legal ya. Betul. Quotes on quotes yang legal. Betul. Dan juga itu bisa kita tonton kalau misalkan dari teman-teman itu penasaran juga sama 2 film sebelumnya kayak Architect of Love dan juga The Most Beautiful Girl in the World. Me, of course. Yes, you are. Aku. Gitu. Jadi kamu bisa menyaksikan semua rekomendasi film yang kita tadi rekomendasikan itu di platform film kesayangan kamu, pokoknya pemirsa. Gitu ya. Betul. Jadi 3 film tadi sangat merepresentasikan Sharing, drama iya, romansa. Dekat sama kita anak-anak muda yang selalu merasakan cinta-cintaan. Cinta-cinta. Cinta-cinta, realitanya, Betul, realita karir sama kerjaan itu nggak jauh-jauh. Jadi makanya dibilangnya ceritanya di ujung rasa nih, rasa Betul. karir apa rasa cinta nih. Kamu pilih yang mana? Saya pilih karir lah, Bos. Betul juga Karir, ya. kalau betul karir juga. udah keren, udah mapan, aman sih, nanti Iya. bisa menyesuaikan juga cintanya. Kalau kata siapa ya waktu itu, saya lupa. Kata quotes. Kata quotes. Kata quotes. Iya, nanti quotes-nya diambil lagi dari film Architect of Love. Architecture of Love gitu ya. Yes. Pokoknya 3 film tadi itu punya quotes yang bagus ya di masing-masing filmnya gitu. Apalagi film terakhir yang kita sajikan ini ya, Me Before You. Ini salah satu film yang kita rekomendasikan, even dia film lama ya. Ya, walaupun sudah 10 tahun nih yang mundurnya. Tadi itu udah 24, 25, 26 Kak harusnya kan. Iya, tapi kita mundur malah 10 tahun ya. Mundur bukan 10 tahun lagi, malah sudah 11 tahun kayaknya. Betul. Tapi nggak apa-apa pemirsa, ini jadi kayak mungkin kemarin tuh udah banyak yang lihat kayak, saya belum nonton filmnya, tapi kayak gimana ya, kita harus bahas yang film lain juga nih yang ternyata pemirsa juga udah tahu dan mungkin mau direkomendasikan sama temennya yang belum nonton gitu. Boleh.
Pokoknya intinya, Ya. apapun yang kita rekomendasikan untuk kamu, informasinya sangat tepat dan ini jadi peluang kamu untuk menyisikan ya waktu luang kamu di weekend, nonton film, rekomendasinya dari kita. Yes, betul sekali. Nanti kalau misalkan sudah kesampaian untuk nonton 3 film tadi, yang 2 dari Indonesia, of course our lovely country, negara kita tercinta. Pokoknya 4 pemeran tadi tuh Sheila Dara dan juga Nicholas Marino. Saputra, Putri Marino, ini jadi ketukar ya. Reza Radian. Sama Reza Hadian itu favorit kita semua. Betul. Jadi bisa menggambarkan langsung nih, ini romansanya ceritanya di ujung rasa banget Pak. Sangat di ujung rasa ya. Mudah-mudahan gak di ujung dompet kamu intinya di weekend ini ya. Itu agak horor sih jatuhnya walaupun genrenya romansa. Ada tuh yang suka ngomong, ini mah genrenya horor Pak. Horor buat dia karena mungkin belum ngerasain romantiknya. Yes. Oke, Jadi siap. kita mau simpulin juga kalau ternyata di 3 film ini tuh sama-sama relate buat rasa-rasa karir nih atau rasa-rasa romance nih gue. Ngejar karir apa ngejar romance nih? Itu Betul. sama-sama soal cinta dan karir juga. Cinta dan profesi ya. Yes, Wih. Pokoknya 3 film tadi relate banget untuk kita anak-anak muda. Tapi bener kata Dipo, kamu milih cinta atau profesi karir? Nggak apa-apa kalau misalkan belum pilih salah satu atau mungkin lagi fokus ke keluarga juga. Tapi kayaknya kalau mau ngisi weekend ya tadi kalau katanya Kak Dimas, kita ngisi weekend, kita ngisi ngisi waktu luang. Kalau misalkan lagi pengen yang sedih-sedih atau mungkin yang ketawa-ketawa, coba cek 3 film tadi di streaming platform karena itu nggak bakal nyesel kalau nonton. Betul sekali, nggak akan nyesel. Rekomendasi kita nggak akan bad lah. Kita pasti rekomendasiin film-film yang asik banget untuk kamu tonton di waktu kamu sendiri. Betul Gitu. sekali. Dan kita sudah bahas ketiga film, kita sudah simpulkan juga gimana rasanya menjadi Louisa Clark, gimana Betul. rasanya menjadi Ruben, Betul. CEO. Atau menjadi Bapak Sungai kita. Bapak Sungai, arsitek yang ganteng banget itu. Izin Pak Nicholas Saputra. Izin, abang. Iya, Abang. Oke, udah akrab banget ya. Sangat, Wes, sangat. akrab. Oke deh. Dan itulah tadi kita sudah bahas 3 film tercinta kita yang 2 dari Indonesia dan 1 dari mancanegara. Kita mau pamit dulu sedikit. Kalau misalkan kalian penasaran lagi, jangan lupa stay tune di Singkat Cerita. Nanti kita akan kembali lagi. Tapi untuk saat ini kita out dulu nih. Yes. Kita izin pamit gitu ya. Dulu ya. Oke, saya Dipo dan juga Saya Dimas. Sampai jumpa di Singkat Cerita episode berikutnya. Yeay, bye. Singkat cerita, cerita singkat, informasinya Informasinya tepat. tepat. Dadah.